Hai, selamat datang di QT Akum Channel. Kita akan bahas market pekan ini dan kita juga akan explore saham-saham yang hari Jumat 17 April 2020 kemarin diakumulasi cukup signifikan oleh big player. Oke, kita bahas si IHSG-nya dulu. Ya, kita tahu IHSG itu cenderung bergerak di dalam tren bearish sejak awal tahun 2020 ini, sejak Januari hingga sekarang. Dan rebound di minggu ketiga bulan Maret sampai harga rebound ini tertingginya di area 4.700-an di tepatnya di bulan April tanggal 7 minggu-minggu kedua bulan April. Nah, kalau misalnya kita gambarin itu si IHSG-nya ini sempat ada gap yang terbentuk waktu rebound, kemudian dites sebanyak 1-2 kali sebagai area support. Kemudian kemarin hari Jumat itu membentuk candle higher high dan higher low dan posisinya itu di dekat area support yang bekas area gap 4370 4412 ini. Dan ya kita lihat hari Senin apakah si marketnya bisa lanjut rebound atau malah masih ingin tes area 4.300-an dulu kemudian lanjut rebound, atau malah area sideways-nya jadi lebar jadi di area 3000 3000 berapa ini 3.900-an sampai area 4.900-an. Ya, siapa tahu kita, intinya sih sekarang masih belum ada konfirmasi rebound, wait and see lebih lebih aman sampai ada konfirmasi rebound lebih lanjut. Dan sekarang kita explore saham-saham yang diakumulasi cukup signifikan oleh big player di hari Jumat kemarin. Oke. Kita explore-nya pakai XPACCS. Kita cari saham-saham yang akumnya spike. Ada beberapa saham, ada 7 saham: BDMN, Era, Inco, Mayora, Pewon, Telkom, dan Zing. Kita bahas satu-satu. Pertama BDMN. Oke, BDMN ini sempat rebound sejak minggu ketiga minggu terakhir bulan Maret. Dan kalau kita lihat akumnya memang ada perubahan perilaku dari yang sebelumnya. Distribusi cukup signifikan, cukup banyak ya distribusinya. Si akumnya juga turunnya ini cukup tajam. Kemudian di 2 minggu terakhir ini akumnya flat. Terus kalau kita lihat akum histogramnya ini, yang hijau itu lebih banyak daripada yang merah. Nah, kalau harus di zoom in. Nah, yang hijau lebih banyak daripada yang merah. Artinya di 2 minggu terakhir ini minimal distribusinya tidak semasif yang minggu-minggu sebelumnya. Dan memang di hari Jumat kemarin itu akumnya hijau di atas average. Dan akum lainnya 2 minggu ini flat. Kalau kita lihat harganya itu cenderung sideways, paling enggak sidewaysnya itu di range 1920 area 1900-an 2400-an. Dan area 2440 itu juga adalah area bekas gap yang direspon jadi area resisten. Area bekas gap 2440 2510 dan direspon jadi area resisten. Jadi butuh breakout area ini untuk bisa lanjut rebound yang terjadi sejak pertengahan minggu ketiga Maret. Dan kalau ternyata berhasil rebound, area resisten selanjutnya itu di 3.100-an. Oke, itu BDMN. Yang kedua pada dia Era. Yang kedua ada Era. Era kalau kita lihat sama sejak anggaplah di bulan Maret ini turun, kemudian di minggu ketiga keempat Maret itu rebound, tapi reboundnya nggak diikuti dengan aksi akumulasi oleh big player. Entah, nggak tahu cerita apa yang terjadi di sana, tapi yang jelas di minggu ini 2 hari
Selasa, Rabu, Kamis ya, Selasa dan hari Jumat itu akumnya hijau di atas average dan harganya itu lagi tes area bekas gap yang sebelumnya itu direspon jadi area resisten. Sebelumnya direspon jadi area resisten di 12.50, 12.90. Jadi jika berhasil hari Senin minggu depan besok itu jika berhasil breakout area 12.90-an itu berpeluang kembali naik, dan ini ada area bekas gap lagi yang direspon jadi area resisten di 1400-an. 1400 1450-an. Jadi perkiraan area resisten berikutnya, area resisten terdekat berikutnya di 1400-an, 1400 1450. Dan saham selanjutnya ada Inco. Nah, Inco kalau kita lihat akumnya dulu, akumnya itu nanjak sejak minggu ketiga keempat bulan Maret waktu dia mulai rebound setelah beberapa minggu sebelumnya itu turun. Nah, waktu rebound akumnya juga nanjak bagus, rebound diikuti aksi akumulasi oleh big player dan reboundnya ini cukup signifikan, cukup kenceng sih, cukup galak ininya big playernya akumulasi. Dan di 2 minggu terakhir ini 1 2 3 4 5 ya 2 minggu terakhir ini harganya cenderung sideways di 2070 2580. Harga sideways akumnya nanjak dan harga sidewaysnya ini kalau misalnya kita gambarin itu merespon area bekas gap. Jadi area bekas gap di ini kelihatan ya. Area bekas gap ini itu direspon jadi area resisten dan kemudian sideways di range 2070 2580. Jadi kalau Senin minggu depan ini berhasil breakout 2580, ada peluang melanjutkan rebound yang terjadi sejak minggu ketiga keempat Maret, dan area resisten berikutnya itu di kisaran di sekitar area ini. Nah, di sekitar area 2950 3000 ya, 3000-an lah. Kalau misalnya berhasil rebound itu area resisten berikutnya di area 3000-an, dan ini adalah area harga terendah bulan November 2019 yang di breakdown maksudnya, sempat jadi support kemudian di breakdownnya ini Februari 2020 dan belum dites. Oke, itu untuk Inco. Jadi hari Senin besok dilihat-lihat. Siapa tahu marketnya lanjutin rebound dan Inco-nya juga ikut rebound karena akumnya juga bagus. Dan selanjutnya itu ada Emyor. Kalau kita lihat Emyor rebound sama sejak di minggu ketiga keempat bulan Maret, dan sebelumnya ini akumnya sempat nanjak sih ya, terus kemudian waktu rebound akumnya flat. Dan beberapa hari sebelumnya 2-3 minggu sebelumnya itu sempat sideways setelah breakout, setelah rebound di minggu ketiga keempat Maret itu sempat sideways, dan sempat di minggu sebelumnya sempat naik ke atas 1950 tapi tidak ditutup di atas 1950. Kemudian Jumat kemarin naik ke atas 1950 dan ditutup di atas 1950, ditutupnya di 2040. Jadi P1 balik lagi ke area 2000-an. Dan akumnya hijau di atas average meskipun ya cukup kecil sih ya. Dan area resisten berikutnya itu di area kisaran 2100-an lah. Terus oke, kita next ke P1. Nah, si P1 ini 2 hari berturut-turut di minggu ini akumnya hijau di atas average. Dan harganya itu cenderung sideways di range 372 436, dan area resistance area sidewaysnya ini itu
merespon area bekas gap 436 450. Jadi area 436 450 ini masih direspon jadi area resisten. Berarti hari Senin kalau misalnya berhasil breakout ke atas 450, 436 450 ini ada peluang melanjutkan rebound, dan area resisten selanjutnya itu di ini terdekatnya area 500-an, 500 510. Oke, lanjut ke saham selanjutnya ada Telkom. Oke, Telkom kita bahas dari zoom out dulu dikit. Nah, kalau kita bahas seperti ini, kita lihat akumnya masih bearish. Pertama itu harganya juga downtrend, dan kemarin waktu rebound kemudian tes area 3420 3500-an itu tes area bekas area harga area support yang merupakan harga terendah bulan Februari, yang di breakout kemudian dites jadi area resisten, anggaplah seperti ini, kemudian dites jadi area resisten, kemudian lanjut turun dan naik rebound, dites lagi jadi area, masih direspon jadi area resisten di sini. Jadi si Telkom ini meskipun kemarin ya hari Jumat sih candlenya higher low ya. Kalau kita lihat di beberapa minggu belakangan lah, 2 atau 3 minggu belakangan ini lebih sideways ke di range 2900 3500 ya, atau 3000 ke 3500. Jadi akumnya juga kurang rendang, kurang galak akumulasinya sih ya. Dan ya seperti itu. Oke. Itu tadi pembahasan market pekan ini dan beberapa saham yang diakumulasi cukup signifikan oleh big player pada hari Jumat 17 April 2020 kemarin. Dan bagi kalian yang ingin berlangganan QT Chartbot, itu caranya gampang banget. Tinggal search aja di Telegram Messenger, namanya QT Chartbot, terus dicari di Telegram Messenger udah ketemu, diklik start, kemudian ketik /help buat cari tahu apa aja yang bisa dilakukan oleh si QT Chartbot dan bisa kalian request di sana. Oke, ini semua dari request chart akum, chart technical, terus explore, fitur yang sangat membantu sekali waktu market jalan. Explore karena ada push notification dari si explore-nya. Dan buat kalian juga yang ingin berlangganan data akum seperti yang saya gunakan di AMI broker saya ini, caranya gampang banget. Tinggal hubungi aja kontak person yang ada di deskripsi di bawah. Terus oh iya, ada yang ketinggalan, sorry. Ini si QT Chartbot free trial 7 hari. Jadi buat kalian yang penasaran mau coba apa sih itu QT Chartbot, jadi coba dulu aja 7 hari gratis. Setelah itu kalau misalnya mau melanjutkan subscription, gampang, tinggal di sini ketik /subscription. Nah, itu ada. Tinggal diklik, nanti ada keterangan atau ada langkah-langkah selanjutnya, tinggal diikuti. Oke, sekian dulu dari saya Evan. Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Happy weekend dan stay safe. Bye bye.